Baik, Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala KPPN Sampit, Bapak Joko Tri Prasetyo. Yang kami hormati Bapak Ismail Manurung selaku Kepala Seksi PDMS. Dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini pada hari ini Selasa 13 Agustus 2024 dalam agenda sosialisasi implementasi tanda tangan elektronik tahap 3D untuk Kementerian Lembaga Kementerian Agama. Baik, selama kegiatan berlangsung, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat menghidupkan video dan menonaktifkan audio serta mengisi presensi yang telah kami sediakan melalui room chat. Baik, agar segala kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan sambutan oleh Kepala KPPN Sampit. Kepada Pak Joko, kami persilahkan, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati, Bapak Ibu perwakilan atau mungkin KPA ya, Mitra Kerja KPPN Sampit, khususnya Satuan Kerja dari Kementerian Agama di Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan maupun Katingan. Karena ini spesial acara ini buat Bapak Ibu dari Kementerian Agama di Mitra Sampit ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini, meskipun di ujung hari ya, di ujung hari Senin di akhir jam kerja kita akan berdiskusi sebentar Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi implementasi tanda tangan elektronik tahap 3D ya, Mbak Yosi ya, tahap 3D. Ya, ini hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian karena sudah 86 KL ya di luar Kementerian Agama itu sudah melaksanakannya melalui implementasi yang tahap 1 sampai dengan tahap 3C. Itu 86 KL sudah menjalankan atau melaksanakan TTE, tanda tangan elektronik pada setiap dokumen dokumen dalam pelaksanaan anggaran. Baik itu penandatangan SPM, SSP, SPP itu ya. Semuanya 86 KL itu per tahap 3C kemarin sudah menjalankannya ya. Dan saat ini per tanggal 13 Agustus adalah giliran tahap 3D ini diperuntukkan untuk teman-teman di Kementerian Agama gitu ya. Kementerian Agama sekitar ya 5 ribuan satker ya. Kalau tidak salah 5 ribuan ya di Kementerian Agama. Yang sudah berjalan itu di 86 KL itu sudah 14.200-an dari Satker itu sudah menjalankan. Tinggal dari Kementerian Agama sebanyak 5.336. Dan ini sudah mulai berjalan di hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dan kewajiban kami untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian yang harus sudah melaksanakannya per hari ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mulai tahapan ini berarti nanti semua tahapan proses penyelesaian SPM yang Bapak Ibu lakukan baik di Sakti ya, dari tanda tangan SSP, surat setoran pajak ya, surat terus SPP dan nantinya SPM itu nanti sudah harus menggunakan DS atau Digital Signature atau TTE, tanda tangan elektronik. Maka Bapak Ibu sekalian, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sudah TTE-nya sudah tersertifikasi. Nah, barangkali sudah ada yang kadaluarsa segera dimutakhirkan gitu ya. Yang belum terdaftar segera didaftarkan ke Pusdatin masing-masing kementerian. Berarti kalau Kementerian Agama kan ada Pusdatnya juga. Bapak Ibu yang belum punya pasfresh untuk
pejabat perbendaharaan segera diurus ya, segera diurus. Yang sudah nggak update segera dimutakhirkan kembali. Karena kalau Bapak Ibu tidak segera memutakhirkan, maka proses pencairan SPM-nya akan terhambat. Bapak Ibu tidak akan bisa mencairkan, bisa tertunda nanti pembayaran-pembayaran yang harus segera dilakukan, gitu ya. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, Insya Allah nanti tim kami dari KPPN Sampit akan menyampaikan hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk Bapak Ibu agar bisa segera berproses menggunakan TTE, menggunakan TTE dalam setiap tahapan pencairan dana ke KPPN. Eh, ini seharusnya Bapak Ibu sekalian tahap 3C dan tahap 3D itu harusnya sudah harus diselesaikan di tahun lalu 2023 karena ini bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk digitalisasi dalam proses pengeluaran. Tapi ternyata tahun lalu ketika mau dieksekusi, dilakukan piloting, ternyata ada kendala dalam sistem di BSSN-nya. Sehingga waktu itu Bapak Ibu mungkin pernah merasakan di sekitar bulan September Oktober proses TTE di Sakti atau proses di Sakti itu sangat lambat sekali karena apa namanya tidak sanggup tuh BSSN untuk apa namanya mengakomodasi tanda tangan elektronik dari seluruh kementerian waktu proses piloting TTE tahap 3 di sekitar bulan September tahun lalu sehingga karena kondisi itu ditunda ya ditunda sampai hari ini. Nah, ini tahapan terakhir tahap 3D untuk Kementerian Agama ditaruh di akhir mungkin karena memang Satker Kementerian Agama yang paling banyak ada 5.000 satu kementerian. Padahal jumlah jumlah satker kita itu kalau tidak salah 20 ribuan se-Indonesia, satker pusat. 5.000 sendiri punya Kementerian Agama. Jadi 86 KL sekitar 14.000, satu KL Kementerian Agama itu 5.000. Jadi sangat besar. Makanya mungkin kebijakan dari Kementerian Keuangan kenapa diakhirkan karena jumlah satker yang sedemikian banyak. Ya. Jadi ini selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tahapan akhir dari proses piloting dan pelaksanaan TTE di dalam pelaksanaan pencairan dana ya kepada Kementerian Agama. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk membantu apa namanya pelancaran pelaksanaan TTE ini dengan cara seperti ND surat kami kemarin, Bapak Ibu sekalian, tolong segera di Bapak Ibu yang belum terdaftar apa namanya pasfresh-nya, TTE-nya segera diproses, didatin. Kalau sudah kadaluarsa segera dimutakhirkan karena itu syarat mutlak dari proses pencairan dana ke KPPN. Jadi Bapak Ibu nantinya nggak perlu lagi sepertinya Mas Mael ya. Kalau dulu kalau belum ada TTE Bapak Ibu kan tanda tangan manual terus diupload ya di Sakti. Nah, terus pakai terus OTP. Nantinya Bapak Ibu tanda tangan atau validasi SPP atau SPM itu setelah TTE elektronik ini Bapak tidak perlu lagi tanda tangan basah, cukup pakai tanda tangan elektronik dan itu sudah sudah lebih valid ya Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa cek itu ketika validasi SPM SPP-nya itu sudah sah walaupun dengan TTE atau tanda tangan elektronik. Nah, di BSSN bahkan Bapak Ibu juga bisa ngecek langsung ke Kominfo terkait ini tadi keabsahan dari ke validasi melalui TTE tadi. Lebih praktis, Bapak Ibu nggak perlu tanda tangan basah gitu ya. Kalau dulu harus tanda tangan cetak, benar operatornya tanda tangan basah, di scan, di upload. Sekarang nggak perlu lagi, Bapak Ibu bisa melakukan dimanapun. Misalkan Bapak Ibu bisa akses saktinya, tanda tangan dimanapun bisa dilakukan. Nah, pakai TTE ya, tanda tangan elektronik itu. Akan sangat lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian. Walaupun posisi mungkin lagi di luar kantor gitu ya. Nah, di luar kantor Bapak Ibu masih bisa melakukan tanda tangan dokumen. Dan ini akan lebih memudahkan. Jadi mohon dukungannya. Ini adalah tahapan terakhir. Kalau ini berhasil, insya Allah nanti semua tahapan pelaksanaan APBN khususnya pencairan dana sudah terdigitalisasi, gitu ya Pak sekalian. Mungkin demikian dari kami. Insya Allah nanti dari teman-teman KPPN, timnya Pak Ismail dan tim Pak Ismail akan menyampaikan apa namanya sosialisasi terkait ini. Mohon diikuti dengan tertib gitu ya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di waktu yang eh, cukup singkat ya. Ini nanti sampai saya nggak tahu jam berapa, 1 jam cukup kali ya.
Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih sekali lagi atas perkenan Bapak Ibu sekalian untuk hadir di sore hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Jess. Eh, baik, terima terima kasih Pak Joko atas sambutan yang telah diberikan. Jika Bapak memiliki agenda lain, kami persilahkan untuk dapat meninggalkan Zoom meeting, Pak. Selanjutnya yaitu penyampaian evaluasi TTE oleh Mbak Ata. Kepada Mbak Ata kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yosi atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu, izin untuk sosialisasi kali ini kita mulai dengan evaluasi implementasi TTE nih Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ata, saya ada di bagian pencairan dana bersama Mbak Rosalina di bagian SPM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala pengajuan SPM dan kelengkapan dokumen yang biasanya dialami Satker yang baru pertama kali menggunakan TTE di Sakti. Baik, untuk yang pertama, SPM yang diajukan sudah ber-TTE, namun kelengkapan dokumennya tidak dikirim. Contohnya seperti ini. Di kami nanti akan terlihat dokumen yang sudah dikirim oleh Satker. Di sini contohnya punya Kemenak Kotim, tadi pagi SPM-nya masuk, cuman kelengkapan dokumennya belum ada. Kedua, SPM yang diajukan sudah benar, namun kelengkapan berkasnya tidak ada TTE oleh pejabat yang berwenang. Kami beri contoh dokumen SSP. Untuk dokumen SSP itu pejabat yang berwenang itu bendahara. Artinya yang TTE itu bendaharanya. Contoh di sini bendaharanya bernama Alfi Putri Wardani, maka pejabat atas nama Alfi Putri Wardani wajib melakukan TTE pada dokumen SSP. Kemudian ini contoh dokumen yang terdapat 3 penanda tangan. Di sini ada PPABP. Di Sakti belum ada TTE untuk PPABP, maka Satker harus melakukan tanda tangan basah untuk PPABP. Sedangkan bendahara pengeluaran dan PPK itu kan sudah ada TTE-nya. Maka Satker wajib melakukan TTE pada PPK dan bendahara pengeluaran. Di sistem KPPN nanti akan kelihatan status tanda tangannya bahwa dokumen tersebut sudah ditandatangani. Contoh PPK sudah ditandatangani oleh Bapak Joko Triprasetyo, maka di sini akan muncul atas nama Bapak Joko Triprasetyo sudah menandatangani dokumen tersebut. Dan atas nama bendahara Alfi Putri Wardani sudah melakukan TTE pada sistem di Sakti. Nah, untuk dokumen pendukung yang tidak ada TTE-nya, maka SPM akan kami tolak dan kembalikan ke Satker. Satker harus melakukan TTE terlebih dahulu untuk SPM bisa diterima oleh KPPN. Nah, untuk cara penandatangan dokumen ini, Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan dari narasumber yang akan disampaikan oleh Mbak Alfi. Kepada Mbak Alfi, mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Alfi. Di sini saya staf keuangan di KPPN Sampit. Jadi saya juga di sini memproses SPM. Langsung saja saya akan menampilkan juknis dari TTE eksternal di Sakti Bapak Ibu. Baik, akan saya mulai dari informasi umum sendiri. Jadi TTE eksternal ini dilakukan di modul pembayaran ya Bapak Ibu. Role usernya ada operator, validator, dan juga approver. Modul yang terkait adalah modul administrasi dan juga bendahara. Lalu transaksi yang terkait itu ada validasi SPP, validasi SPM, dan juga monitoring dokumen pendukung. Untuk dokumen inputnya ada SPP, SPM, dan juga
dokumen pendukung yang nantinya akan di TTE. Lalu untuk petunjuk teknis terkaitnya ada di juknis terkait pendaftaran user DS Sakti. Untuk informasi penting lainnya, di sini penyelenggara tanda tangan digital yang digunakan pada aplikasi Sakti itu saat ini adalah Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Jadi di sini Bapak Ibu harus memastikan bahwa semua pejabat keuangan yaitu KPA, PPK, dan juga operator bendahara itu sudah memiliki BSSN yang sudah aktif, atau kalau di Sakti itu bisa dicek di menu administrasi di masing-masing user, nanti bisa dicek sendiri ke status DS masing-masing pejabat seperti itu. Dan pastikan statusnya itu sudah issue ya Bapak Ibu. Untuk alur di modul pembayaran sendiri terkait TTE eksternal ini sebagai berikut. Dimulai dari input SPP, cetak SPP, lalu upload dokumen pendukung, TTE dokumen pendukung oleh pejabat terkait, lalu setuju SPP oleh validator atau PPK, lalu ada create ADK SPP oleh PPK, lanjut cetak SPM oleh operator atau bisa juga oleh PPK, lalu upload dokumen pendukung oleh operator, TTE dokumen pendukung, lalu setuju SPM, create ADK SPM, dan juga diproses KPPN sampai dengan SP2D terbit seperti itu. Terkait TTE pada SPP, Bapak Ibu, pastikan bahwa status DS di PPK ini sudah aktif seperti ini. Nah, misal Bapak Ibu masih ragu apakah statusnya di PPK ini sudah aktif atau belum, DS-nya Bapak Ibu bisa mengecek di sini. Saya tampilkan. Nah, ini sebenarnya sama saja di semua user atau semua role. Misal ini di user bendahara. Untuk mengecek apakah statusnya itu sudah bisa digunakan DS-nya, ada di menu administrasi, di menu penanda tangan, lalu digital signature. Nah, pastikan bahwa statusnya ini sudah hijau seperti ini atau issue. Nah, misal nanti masih merah atau masih kuning, Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah yang sudah ada di sini. Itu bisa diterapkan di user PPK maupun KPA. Lanjut ke juknisnya. Setelah dipastikan bahwa user tersebut sudah aktif DS-nya, kita akan lanjut ke bagaimana cara mengupload dokumen pendukung di SPP. Sebelumnya ini harusnya dari user operator dulu ya Bapak Ibu, operator, input SPP seperti biasa, lalu cetak SPP. Jadi prosesnya ini sudah setelah cetak SPP. Setelah dicetak SPP-nya, Bapak Ibu bisa mengupload dokumen pendukung yang Bapak Ibu perlukan di menu pembayaran, catat upload, lalu upload dokumen pendukung. Setelah dokumen-dokumen yang sudah terupload semua, Bapak Ibu bisa mengeklik dokumen yang sudah diupload, lalu diklik tambah, nah di sini. Setelah diupload, diklik tambah, lalu dipilih penanda tangan yang Bapak Ibu inginkan. Misal ada dokumen pendukung berupa daftar nominatif uang lembur gitu kan, ada PPABP, ada bendahara, dan juga ada PPK. Nah, karena ini nanti dokumen yang diupload setelah cetak SPP atau sebelum divalidasi oleh PPK itu akan ter-TTE otomatis oleh PPK setelah divalidasi, maka tidak perlu memilih PPK sebagai penanda tangan. Jadi, misal tadi ada PPABP, bendahara, dan juga PPK yang harus tanda tangan di daftar nominatif. Nanti Bapak Ibu cukup menambahkan bendahara saja karena PPABP belum
difasilitasi TT eksternal di Sakti. Jadi setelah memilih bendahara, lalu pejabat terkait atau tadi bendahara itu melakukan tanda tangan DS di user bendahara. Caranya bagaimana? Diklik menu pembayaran untuk bendahara di menu bendahara, lalu di TT eksternal. Nanti bendaharanya menginput passphrase-nya. Setelah semua dokumen pendukung ter-TTE oleh pejabat yang terkait, nanti maksud saya PPK bisa melakukan DS untuk validasi SPP. Untuk menunya sama saja seperti validasi SPP seperti biasa, ada di menu pembayaran, validasi SPP. Di checklist SPP yang mau divalidasi, lalu diklik proses persetujuan. Akan tertampil halaman seperti ini, Bapak Ibu bisa memeriksa dulu kelengkapannya seperti informasi umum, dasar pembayaran, lalu ada informasi supplier. Jika sudah dirasa sudah benar, Bapak Ibu bisa mengklik tandai setuju dan juga lanjut. Setelah semuanya sudah dicek, dokumen pendukung dan juga status TTE-nya, Bapak Ibu bisa klik proses. Nanti setelah klik proses setuju, akan ada dialog box seperti ini. Bapak Ibu bisa memasukkan passphrase Bapak Ibu masing-masing, lalu diklik proses. Jika nanti prosesnya sudah berhasil, akan tertampil dialog box lagi, seperti ini. Akan ada keterangan proses setuju, resume tagihan berhasil. Setelah itu Bapak Ibu melakukan ADK SPP. Oh ya, ini. Sebelum ADK SPP, Bapak Ibu bisa memeriksa verifikasi DS, jadi memastikan bahwa seluruh dokumen itu sudah ter-DS. Caranya, Bapak Ibu bisa mengecek di menu pembayaran, cetak, lalu cetak SPP. Ini dilakukan di modul operator. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik SPP yang dimaksud, lalu diklik preview. Nanti bisa diperiksa semua dokumen yang diupload maupun SPP sendiri. Jadi setelah disetujui itu akan terbentuk barcode seperti ini Bapak Ibu di semua dokumen. Nah, misalnya statusnya sudah seperti ini, sudah biru seperti ini, itu artinya dokumennya sudah ter-TTE. Setelah melakukan ADK SPP maksud saya, langkah selanjutnya adalah mencetak SPM. Untuk cetak SPM seperti biasa, prosesnya seperti yang sudah kita lakukan bersama. Untuk upload dokumen pendukung SPM, itu menunya sama Bapak Ibu seperti upload dokumen pendukung SPP. Ada di pembayaran, catat upload, lalu upload dokumen pendukung. Diklik SPM yang dimaksud. Nah, tadi kan Mbak Atta bilang kalau ada beberapa satker yang dokumen pendukungnya itu tidak terkirim ke KPPN, padahal Bapak Ibu sudah merasa bahwa sudah melampirkan dokumen seperti itu. Nah, kemungkinan kesalahannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi misal ada dokumen yang diupload setelah cetak SPP, itu tidak langsung otomatis akan terkirim ke KPPN. Jadi Bapak Ibu harus melakukan checklist pada dokumen-dokumen yang Bapak Ibu ingin kirim ke KPPN. Misal ada daftar nominatif, SSP, lalu ada dokumen lainnya. Misal Bapak Ibu mau mengirimkan semua dokumen tersebut sebagai lampiran SPM, Bapak Ibu harus menceklis di sini. Nanti biasanya di sini masih kosong-kosong gitu. Jadi harus diceklis semuanya. Nah, tapi kalau misalnya cuma mau mengirimkan daftar nominatif atau SSP saja, nanti di checklist yang diinginkan saja gitu. Proses penambahan penguploadan dokumen di SPM ini sama saja seperti SPP, sama persis. Penambahan penandatangannya juga sama. Jadi saya skip saja.
Proses penandatangan di pejabat terkaitnya juga sama seperti SPP. Nah, untuk selanjutnya setelah dokumen ter-TTE semua, lanjut ke validasi SPM. Di validasi SPM ini seperti biasa di menu pembayaran validasi SPM. Di sini Bapak Ibu menceklis dokumen SPM yang mau divalidasi, lalu diklik proses persetujuan, diperiksa kembali kebenaran dokumennya, lalu setelah dirasa sudah benar, diklik proses setuju dan juga lanjut, lalu diperiksa dokumen pendukungnya. Nah, misal tadi operatornya kelupaan buat mengeklik dokumen pendukungnya, kayak menceklis tadi, nah ini nggak muncul Bapak Ibu di sini. Jadi PPSPM itu tidak bisa melihat dokumennya. Jadi pastikan operator pembayaran itu sudah menceklis dokumen-dokumen yang akan dikirimkan ke KPPN. Gitu. Lalu dilakukan proses setuju oleh PPSPM dengan cara memasukkan passphrase. Lalu setelah berhasil dilakukan preview. Preview ini untuk memastikan kembali apakah dokumen sudah ter-DS semua. Sama seperti verifikasi DS di SPP tadi. Lalu setelah itu kirim ADK ke KPPN. Dikirim ADK-nya itu ada di menu pembayaran di ADK SPM. Nah, untuk sekarang saya kurang paham di menu PPSPM itu ada verifikasi, ada ADK SPM interkoneksi OTP atau tidak, tapi seingat saya itu cuma ada ADK SPM saja. Jadi menunya sama saja seperti pengiriman ADK sebelum-sebelumnya. Nah, setelah dikirim ADK akan diproses di KPPN, lalu diproses oleh KPPN sampai dengan SP2D selesai seperti itu. Terus tadi mau overview kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dialami oleh Satker setelah mengirim SPM ke KPPN. Tadi ada 2, yaitu dokumen pendukung tidak terkirim. Tadi masalahnya karena lupa checklist ya Bapak Ibu, mungkin terlewat checklist di dokumen pendukung. Checklist dokumen pendukung SPM. Nah, ini. Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk menceklis dokumen pendukungnya di menu ini setelah cetak SPM. Lalu ada kesalahan kedua yaitu pejabat belum TTE dokumen pendukung. Pejabat belum TTE ini kemungkinan besar terjadi karena Bapak Ibu lupa memasukkan pejabat yang harusnya TTE. Jadi ini prosesnya di menu ini juga. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih pejabat yang dimaksud. Misal tadi daftar nominatif itu pastikan PK dan juga bendaharanya sudah ter-TTE gitu. Atau misal SSP. SSP ini kemungkinan karena SSP kan kalau di upload dokumen pendukung itu otomatis ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu pilih jenis dokumen pendukungnya, pilih SSP dan diupload itu otomatis terupload. Jadi Bapak Ibu tidak perlu upload dari PC Bapak Ibu. Mungkin itu juga menjadi hal yang mudah terlewat juga. Jadi pastikan SSP dokumen lainnya itu sudah dipilih pejabat yang harusnya TTE seperti itu. Mungkin itu dari saya. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Alfi dan Mbak Atta atas materi yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, jika memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk dapat langsung mengaktifkan audio atau mengirimkan pertanyaan melalui chat room ya. Dan kami ingatkan kembali untuk yang belum mengisi presensi, kami mohon untuk dapat mengisi presensi yang telah kami sediakan pada chat room Zoom ini.
Kami persilakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, seperti di chat Zoom ada pertanyaan Mbak Alfi. Cara lampiran TTE SSP untuk bendahara di mana? Itu maksudnya untuk melampirkan SSP ya Pak ya? Ya Mbak, selamat sore. Iya Pak, Ya, sore Pak. Izin Mbak, coba ulangi Mbak untuk PT yang bendahara tadi Mbak, yang Oh untuk iya, SPP-nya iya. Di mana prosesnya Mbak? oh iya Pak, siap Pak. Apa kita share screen kah? Atau gimana? Boleh? Bapak sedang ada SPP yang dibentuk ya Pak ya? Iya, Oh sementara iya, kita kan mau buat itu TT yang di di iya. SSP-nya. Boleh Pak, silakan Pak. Oh ya, ini nanti Pak Muammar Kadapi ya yang share screen. Ya Pak. Oke. Mungkin bisa langsung share screen aja ya dari teman-teman satkernya ya. Ini ya. Mbak Alfi Mbak kita Alfi stop minta screen dulu stop ya. share dulu, Mbak. Oh iya, siap. Oke. Udah. Kami persilakan Pak. Iya Mbak, nanti sebentar di operator SPP ya yang Siap share ya Pak. screen-nya. Pak Muammar Kadapi. Emang ya itu sudah Mbak. Ya. Ini jadi prosesnya setelah cetak SPP, oh udah jadi SPM ya Pak ya? Udah jadi SPM ini Mbak. Setelah itu kan untuk lampiran ada SPP sama daftar rekapitulasi perhitungan uang makan itu menurut SPM yang uang makan itu Iya, tadi pagi. iya Pak. Nah, Untuk daftar ini kan nominatif, masih iya Pak, belum silakan Pak. diupload Mbak. Oh iya, jadi SSP dulu aja ya Pak ya? Iya, SPP dulu kan itu minta TTE ya, itu kan belum di TTE itu. Iya, Nah, terus selanjutnya TTE-nya di gimana Mbak? itu kan sudah diupload SSP-nya Pak. Terus Ya, bisa di scroll ke bawah Pak. Scroll ke bawah. Nah, bendaharanya itu kan Pak Mulyadi ya. iya, Terus diklik tambah Pak. Tambah yang samping. tambah ini ya. Ya. Nah, itu Pak Mulyadinya sudah ditambahkan sebagai penanda tangan dokumen. Oh, Nanti Mas, kalau untuk cara TTE-nya di bendahara bagaimana itu di user user. bendahara Pak. Bapak login di user bendahara Pak. Oh iya, sebentar lagi. Ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya itu kan untuk rekapitulasi itu ada PPK apa ya, yang tanda tangan Ya. sama bendahara. Nah, itu prosesnya untuk PPK sama bendahara sama kayak gini. Ya. PP, Karena ya Pak, karena ini sudah terlanjur di proses cetak SPM Pak. Jadi PPK-nya harus ditambahkan. Nah, misal tadi Bapaknya prosesnya setelah cetak SPP, itu PPK-nya nggak perlu ditambah, Pak. Jadi karena ada dua penanda tangan ya Pak tadi ya, bendahara sama PPK. Itu cukup ditambahkan bendaharanya saja. Karena salah nanti satu aja pas kan. ya, karena nanti pas bendaharanya aja Pak. Jadi pas validasi SPP, nanti dokumen tersebut otomatis TTE sama PPK-nya, Pak. Seperti itu. Jadi Enggak, ketika Pak. itu harus TTE ya, Mbak ya kan untuk ada 3 orang yang tanda tangan, satu kan yang GPP nggak belum tanda tangan. Ya, Itu tanda ya tangan Pak. basah, Jadi terus yang duanya itu harus TTE. Salah iya satu Pak. harus TTE. Iya Pak, betul Pak. Nah, jadi karena ini udah terlanjur di proses cetak SPM, Bapak upload dulu aja daftar nominatifnya Pak Oh, itu atau walaupun udah rekapitulasinya. tanda tangan basah semua ya, nggak apa-apa.
Oh, udah di tanda tangan basah ya Pak? Iya, tiga-tiganya udah tanda tangan basah soalnya. Udah aku bikin kemarin. Gimana Pak Ismail? Perlu di TTE atau tidak Pak kayak gitu Pak? Jadi perlu kami tegaskan kembali, khusus selain PPABP Bapak Ibu, karena PPABP ini kan belum diakomodir di Sakti ya. Jadi selain PPABP, KPA, PPK, PPSPM, walaupun yang bersangkutan sudah bertanda tangan basah, tetap yang kami akui itu adalah yang TTE-nya. Jadi walaupun yang bersangkutan sudah melakukan tanda tangan basah, tetapi ketika nanti masuk ke KPPN, kami akan melakukan pengujian secara elektronik Bapak Ibu. Jadi selain PPABP tadi, kami akan memastikan apakah yang bersangkutan sudah melakukan TTE atau belum. Walaupun dia sudah bertanda tangan basah, ketika yang bersangkutan itu belum melakukan TTE, kami tidak bisa meneruskan proses pengujian SPM-nya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kalau salah satunya bisa Pak, karena kan udah terlanjur SPM kan tadi, yang bendaharanya aja yang TTE, tapi PPK sama PPBP masih tetap basah bisa. Nanti kita lihat dulu Oh, Pak dokumennya. Dokumennya itu yang bertanggung jawab atau yang bertanda tangan sebenarnya siapa di sana. Kalau memang yang bertanda tangan itu memang kewenangannya adalah si bendahara pengeluaran saja, ya nggak apa-apa si bendahara pengeluaran yang menandatangani. Tetapi contohnya daftar nominatif ya, daftar nominatif itu Iya, kan biasanya bertanda tangan di situ ada PPK, bendahara dan KPA atau PPSPM ya. PPS Pak, Nah, itu PPBP. tiga-tiganya itu harus tanda tangan elektronik di sana. Jadi nanti tolong dipastikan kembali, walaupun yang bersangkutan sudah tanda tangan basah, ketika memang secara ketentuan dia harus bertanda tangan elektronik, makanya tadi saya sampaikan, ini pengecualian masih PPABP. Yang PPABP nanti Bapak Ibu akan berangsur-angsur juga akan ditambahkan di dalam Sakti untuk proses penandatangannya. Cuma sampai saat ini kan belum. Jadi yang sampai saat ini itu yang wajib itu adalah KPA, PPK, PPSPM dan bendahara pengeluaran. Jadi sepanjang di dokumen itu ada apa namanya yang bersangkutan itu berkewajiban untuk bertanda tangan, ya tetap nanti yang bersangkutan harus melakukan TTE walaupun dia sudah melakukan tanda tangan secara basah gitu. Mungkin jelas ya, ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi sebagai contoh mungkin saya ulang ya. Tadi kan ada contohnya tuh dari KPPN. Kalau Bapak Ibu lihat yang tanda tangan di situ kan yang basah cuman eh, PPABP, sementara KPA atau PPK dan bendahara pengeluarannya kan kosong di situ tadi ya tanda tangan basahnya. Nah itu nggak masalah Bapak Ibu karena yang kami uji sekarang ini adalah secara elektronik. Makanya pengujian itu ingin memastikan apakah yang bersangkutan itu benar yang menandatangani secara digital, secara elektronik tadi. Jadi kami sudah tidak mengenal lagi yang namanya untuk tanda tangan basah kecuali yang PPABP. Mungkin begitu ya Bapak Ibu tambahannya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin kami persilakan mungkin kalau memang belum jelas. Enggak, seperti yang kata Bu Alpi tadi kan karena udah terlanjur SPM, jadi salah satu boleh katanya ambil. oh enggak Pak. Jadi misal Pak, kan proses upload dokumen pendukung itu ada 2 kali Pak. Ya, Ada waktu setelah cetak SPP sama waktu cetak SPM. Setelah cetak SPM. Nah, waktu cetak SPP ini, Bapak Ibu tidak bisa menambahkan PPK sebagai penanda tangan. Jadi bisanya cuma KPA sama bendahara karena semua dokumen yang diupload sebelum validasi SPP itu akan ter-TTE waktu validasi SPP oleh PPK, Pak. Jadi hanya bisa menambahkan selain PPK aja waktu upload di saat setelah cetak SPP. Gitu, Pak. kalau ini udah terlanjur ke SPM, Nah, sampai SPM. kalau udah terlanjur sampai cetak SPM masih mau upload dokumen, Bapak Ibu Udah. harus menambahkan PPK, Pak, karena PPK-nya udah terlanjur nggak memvalidasi dokumen-dokumen tadi. Gitu. Jadi tetap Jadi nanti bendahara ya sama PPK ditambahkan, Pak. Jadi nanti misal Bapak mau ngupload daftar nominatif atau rekapitulasi, itu Bapak
Bapak harus menambahkan PPK bendahara sebagai penanda tangan gitu, Pak. Mungkin bisa Oke. langsung dicoba aja, Pak. Atau ada Upload. case-nya nggak yang sudah terjadi? Mungkin bisa langsung dicoba yang sudah terlanjur masuk ke validasi atau cetak SPM tapi belum ada yang ketinggalan kira-kira gitu ya tadi Pak ya. Nah, Ya, mungkin bisa dicoba langsung Pak kali Pak. ini Kalau Pak, memang ada seperti itu yang case. case-nya ini Pak, yang di share screen ini, Pak. Oke, Udah oke, ditolak coba. itu tadi. Ya. Iya. Jadi itu SSP-nya kan belum masih upload sendiri statusnya, Pak. Jadi harus di-upload ulang lagi. Ini setelah ini login ke bendahara ya, login bendahara ya untuk Iya, Pak. TTE-nya. Bapak mau nyelesain uploadnya di sini dulu atau Coba yang di ini proses aja di dah dulu bendahara? ya, yang SSP. Oh, SSP aja. Ya, Pak. Ya, nanti mungkin selanjutnya lagi untuk itu. Ya boleh, Pak. Ke Berarti user bendahara. bisa bendahara ya keluar Iya, dari. Pak. Bagi Bapak Ibu nanti yang masih belum begitu paham mungkin bisa langsung ini ya. Langsung test drive istilahnya ya, langsung dicoba saja Bapak Ibu. Izin Pak, Ya, silakan Pak. Nanti biar ini kita tadi bantu. sudah TTE. Nah, tapi dokumennya belum berubah ini Pak. Tanda tangannya Oh, belum muncul di SSP. Bapak sudah tanda tangan di bendahara ya, Pak ya? Sudah. Sudah. Nah, cek di operator pembayaran lagi, Pak. Oh, berarti setelah ini dicek di operator pembayaran lagi. Iya, nanti di Oh ya. monitoring ya. Monitoring dokumen pendukung. Ya, ini kan dokumen sudah TTE katanya. Nih, tapi Iya. belum muncul. Atau bisa di share screen lagi aja, Pak. Oh ya, baik Pak. Ini Mbak. Ini di user. User bendahara Mbak. Oh, bendahara, Pak. Ya. Bisa ditutup dulu, Pak. Ke user operator aja, Pak. Oh, ke operator aja. Operator pembayaran ya. Oh, enggak. Ya, Mbak. Yang di monitoring, Pak. Pembayaran monitoring. Monitoring dokumen pendukung. Terus di preview. Nah, itu sudah ter-TTE, Pak. Belum. Oh, Iya. Bapak maksudnya mau nyari TTE-nya. barcode-nya ya, Pak? Kok Iya. barcode-nya nggak ada gitu ya, Pak? Heeh. Kalau untuk itu sebenarnya tidak masalah sih, Pak. Ada Oh, atau nggak barcode-nya. Yang penting status di sini sudah TTE gitu, Pak. oh gitu. Iya. Sudah Kadang TTE. barcode-nya itu, ya, kadang barcode-nya muncul setelah Bapak validasi SPM gitu, Pak. Yang penting ini ya, Iya, data yang penting, dokumen eksternal. Sudah TTE, iya yang penting betul. tulisan ini, Pak. Iya betul, Pak. Karena yang diperiksa di PDMS seperti yang statusnya itu, Pak. Oke, nanti sini belum ada, itu nggak ada muncul barcode. Ya. Iya. Barcode-nya kadang muncul setelah validasi SPM, Pak. Oh gitu. Oke. Atau iya. Berarti ini udah ya tinggal dokumen lainnya aja lagi gitu ya Iya. prosesnya. Iya, Pak. Udah berarti. Oke. Ya, Insya Pak. Allah. Ya. Sip. Udah clear ya, Pak ya? Iya, sementara. Ya, Pak. Ya, Pak.
Oke, makasih. Ada yang lain lagi Pak. mungkin mau menampilkan, mau coba mungkin Bapak Ibu. Karena saya perhatikan hari ini SPM dari Kemenak ini kayaknya memang belum ada sama sekali. Ada tadi satu, cuman memang ketolak ya. Mungkin yang masih belum paham mungkin bisa ditunjukkan Bapak Ibu. Kalau untuk registrasi digital signature untuk TTE-nya kan, kalau kami cek di KPPN itu kan tinggal satu lagi ya. Saya lupa kemarin tuh Satker madrasah mana gitu ya. PPSPM-nya baru terdaftar tapi belum meregistrasi. Tetapi untuk keseluruhan Satker lingkup Kemenak Kotim, Kemenak Katingan dan Kemenak Seruyan itu semuanya sudah terdaftar digital signature-nya. Jadi harusnya sih nggak ada kendala. Yang khawatirnya itu paling lupa paste-nya aja ya. Tetapi nanti dengan eh, seringnya nanti Bapak Ibu melakukan TT ini, saya yakin pasti ingatlah passwordnya. Jadi mungkin hari ini Bapak Ibu kita ingin melatih atau memperkuat gimana sih proses TTE itu supaya nanti di keesokan hari tidak ada lagi yang tertolak. Memang sih pengalaman kami Bapak Ibu biasanya 1 atau 2 hari itu biasanya ada aja penolakan ya. Ada yang terlewat TTE, sudah dokumennya sudah diupload tapi lupa TTE itu biasa sih. Biasanya 1 2 hari itu biasanya memang ada yang lupa gitu. Tapi nanti selanjutnya minggu-minggu kedua, ketiga itu sudah normal. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin Anda yang mau bertanya lagi atau ada masalah lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Jika tidak ada, maka kita akan tutup acara kita pada sore hari ini. Yosi, maaf Yos. Itu Ya. di chat ada yang nanya, izin Mbak, bisa minta juknis TTE Bendahara, PPK, PPSPM. Itu maksudnya cara tanda tangan di masing-masing user gitu ya, Pak? Oh, itu direct maaf. Chatnya direct ke aku. Iya, nggak muncul, Mbak. Mungkin Di sini. juknis yang tadi kali yang Mbak Oh iya, iya. ambilkan. Oke, Mungkin nanti kita share dikirim ini ya, di grup ya, Mas ya? di share grup WA Smart ya. Baik, untuk juknisnya nanti akan kami share ya Bapak Ibu di grup. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Ibu? Cukup ya, kita tutup acara kita. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Kita tutup acara kita pada sore hari ini. Kami segenap panitia yang bertugas, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kita tutup, selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, terima kasih.